Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin hadirat peserta kajian tafsir mahsyar yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini Subhanahu wa taala bangunkan kembali kita. Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah, dan Allah ringankan kita untuk mengikuti acara yang sangat dimuliakan, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita sebagaimana firman-Nya di surah Al-Mujadilah yang sudah kita bahas sebelumnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu kemudahan kepada kita untuk meningkatkan ilmu kita, belajar, semangat belajar, meningkatkan kualitas ilmu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah beberapa pekan kita tidak bisa melaksanakan kajian tafsir ini, dan mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian dan majelis ilmu kita ini. Hari ini insya Allah kita akan belajar mulai dari ayat ke-14. Hari ini kita akan mulai belajar dari ayat ke-14, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'adallahu lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah falahum 'adzabun muhin lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadhibun. Istahwadha 'alaihim asy-syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ayat-ayatnya yang akan memberikan kepada kita selalu petunjuk dalam menjalani kehidupan dan bercermin dengan berbagai macam model kehidupan manusia, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan. Pada hari ini kita akan belajar firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi sebagian manusia. Sebagaimana kita katakan dan kita sebutkan pada pertemuan awal di kajian surah Al-Mujadilah ini, kita sebutkan bahwa Al-Mujadilah termasuk kelompok surah-surah Madaniyah. Ya. Al-Mujadilah termasuk kelompok surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan diturunkan sesudah surah Al-Munafiqun. Turunkan sesudah surah Al-Munafiqun. Dan
ayat-ayat yang kita kaji di sini juga nanti terkait dengan situasi di Madinah, situasi di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peta masyarakat Madinah di awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala membagi masyarakat menjadi 3 kategori. Yang pertama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang kafir yang tak beriman dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya tentang orang-orang munafik. Jadi disebutkan 5 ayat untuk orang-orang yang beriman, 2 ayat untuk orang-orang yang tak beriman, dan yang 13 ayat berikutnya di surah Al-Baqarah itu menggambarkan tentang orang-orang munafik. Tadi ayat ke-14 dan seterusnya ini Allah menjelaskan kembali tentang beberapa pandangan dan bagaimana sikap dari orang-orang munafik ini dalam bermuamalah dengan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad, alladzina tawallaw qauman, orang-orang Allah nggak sebut siapa orang-orang itu, tapi arahannya adalah ditujukan kepada orang-orang munafik. Tawallau qauman, yang menjadikan wala, ya, yang berwala kepada suatu kaum, yang menjadikan dan menjadikan suatu kaum teman, ya, kaum yang ghadiballahu alaihim, yang Allah murka dengan mereka. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang berwala kepada suatu kaum, yang kaum itu Allah murka dengan mereka. Jadi mereka adalah kelompok orang-orang yang dekat, menjadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teman dekat mereka, ya, sebagai teman dekat mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka itu mahum minkum wala minhum. Mahum minkum wala minhum. Orang itu yang dijadikan wala oleh mereka itu mahum minkum, bukan dari kalian orang-orang beriman, wala minhum, dan bukan pula dari kelompok mereka. Ya. Jadi dalam surah yang lain disebutkan muzabzabina baina dzalik, mereka terompang-ompang di antara keduanya, la haula wala la ilaha ula wala ilaha ula. Ya, tidak pada yang satu yaitu mukmin, dan tidak juga pada orang-orang kafir. Mereka ingin berada di posisi tengah, bisa diterima oleh mukmin, bisa diterima juga oleh orang-orang kafir. Nah, ada, ya, kelompok orang yang ingin menjadikan mereka ini sebagai teman. Ya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Ya Allah merintahkan orang-orang muslimin agar memperhatikan dengan seksama, ya, orang-orang munafik, menjadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah sebagai teman. Kalau kita melihat, ya, maksudnya adalah kelompok, ya, orang-orang Yahudi sebagai teman mereka, dan konsekuensinya besar, ya, ketika mereka-mereka ini bersama dengan kaum muslimin
mereka dapat informasi banyak tentang orang-orang Islam. Nah, yang informasi itu sebagian adalah auratnya kaum muslimin, ya, bahwa informasi itu hanya khusus untuk internal umat Islam, tapi mereka bisa buka dan beberkan kepada kelompok yang mereka berwala, ya, mereka berwala yang mereka temani, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok orang-orang Yahudi di sini. Kemudian mereka wayahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun, dan mereka ini bersumpah atas kebohongan mereka sedang mereka mengetahui, ya. Mereka tahu bahwa mereka ini bohong, mereka tahu bahwa perbuatan mereka ini salah, tetapi mereka tetap melakukan hal demikian. Nah, ini kelompok ini memang sangat mengerikan, ya. Masyarakat Madinah pada saat itu, karena bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan iman. Bila bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bagian daripada mereka dan menjelek-jelekkan kaum muslimin. Ini digambarkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara mereka ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, ini kelompok yang sangat berbahaya, bahkan mereka untuk diakui, ya, sebagai bagian dari kelompok kaum muslimin, mereka berani untuk bersumpah, ya. Mereka berani untuk sumpah di dalam kebohongan. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu mereka berdusta, ya. Mereka tahu mereka berdusta. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan adallahu lahum adzaban syadidan, dan Allah bersumpah atas kebohongan mereka. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Adallahu lahum adzaban syadidan, Allah sediakan untuk mereka azab yang keras. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya buruk sekali apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan. Oleh sebab itulah, maka wajar kalau, ya, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang keras. Kenapa? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah, ya, sumpah mereka itu sebagai perisai mereka, bisa berlindung, ya, bisa berlindung sehingga dianggap bagian daripada orang mukmin, tempat yang lain bisa bagian daripada mereka. Fasaddu an sabilillah. Bahkan mereka menggunakan sumpah mereka ini lalu dianggap sebagai bagian daripada orang-orang mukmin. Nah, di saat itulah mereka memasukkan nilai-nilai yang tidak pas kepada kaum muslimin, bahkan menghalang-halangi sebagian kaum muslimin dari
jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Taubah disebutkan farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang bersama Rasul merasa gembira dengan duduk-duduk setelah Rasulullah pergi. Jadi gambaran mereka diajak berangkat untuk sebuah peperangan, lalu mereka tidak ikut, ya, mereka tidak ikut dan mereka senang tidak bersama Rasulullah. Itu mereka menganggap sukses, bisa mencari alasan macam-macam untuk tidak bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan. Mereka tidak suka berjihad, ya. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Lalu mereka memasukkan pesan-pesan kepada orang mukmin lagi. Jadi dia masuk ke dalam, merasa sebagai bagian orang mukmin, dan mereka bilang kepada orang-orang mukmin, la tanfiru fil harb. Jangan kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik kayak begini. Ini kan di perang Tabuk nih, ya, perjalanan jauh, panjang, musim sangat panas, ya, berat. Mereka nggak mau ikut, dan bukan sekedar nggak mau ikut, tapi membisikkan sesuatu kepada orang-orang mukmin untuk mengajak mereka nggak ikut juga. La tanfiru fil harb. Ya, jangan kalian berangkat dalam panas terik kayak begini. Katakan wahai Muhammad, naru jahannama asyaddu harra. Katakan wahai Muhammad, api neraka jahannam lebih panas. Laukanu yafqahun, jika mereka mengetahui. Jadi masuk itu sebut dengan ayat ini, ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu wasaddu an sabilillah, mereka menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memanfaatkan merasa sebagai bagian daripada orang Islam, kemudian memasukkan hal-hal yang tidak baik kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum muslimin. Lalu ada sebagian yang termakan, ya. Ada sebagian yang termakan dengan isu yang mereka sebarkan ini. Nah, inilah hal-hal yang sangat berbahaya, ya, yang bisa saja akan menjadikan softnya kaum muslimin menjadi berantakan, ya, menjadi berantakan karena kondisi mereka ini. Dan sebelum itu pengalaman kaum muslimin juga sudah sangat berat terhadap mereka pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, ketika itu akan keluar bersama Rasulullah sekitar 1.000 orang, baru berjalan sebentar mereka menarik diri, ya, 300 orang menarik diri. Dan ini adalah sebuah kondisi yang sangat berat tentunya. Sudah berangkat, lalu pada saat itu segera dalam jumlah yang tidak sedikit, 300 orang mereka menarik diri. Dan ini tentunya akan sangat membuyarkan, mengganggu konsentrasi dari kekuatan yang sudah disiapkan, ya, untuk melawan musuh pada saat itu yang sedang berangkat menghadapi kaum muslimin. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat banyak, ya, menjelaskan kepada kita kondisi-kondisi seperti ini, karena ini adalah bagian daripada kehidupan di dalam
perjuangan kita, yang akan selalu ada bagian-bagian dari manusia yang akan bersikap seperti ini. Kemudian Allah menyebut bahwa orang seperti ini disebut dengan falahum azabum muhin. Falahum azabum muhin. Mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Sebelumnya disebutkan innahum sa'a ma kanu ya'malun, pekerjaan ini sangat jelek. Kemudian karena pekerjaan yang amat jelek kayak begini, mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dan ternyata kalau kita melihat lagi ayat berikutnya, Allah berfirman, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Harta mereka, anak-anak mereka tidak akan berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Dari sini kita bisa dapat dan menangkap bahwa tujuan mereka betul-betul sebenarnya supaya aman di mana saja. Nah, dengan cara itu mereka dapat dari mana saja juga, ya, aman di mana saja sehingga bisa dapat dari mana saja juga, sehingga mereka bisa mengumpulkan harta cukup banyak, ya. Mereka bisa mengumpulkan harta cukup banyak, ya, mungkin mereka juga banyak memiliki anak-anak. Nah, nanti pandangan mereka bahwa harta itu bisa dipakai untuk macam-macam, ya, untuk kehidupan yang bagus di dunia, dan harapan mereka juga dengan kehidupan bagus di dunia itu nanti akan juga bisa untuk menjadi kemuliaan mereka di akhirat, ya, karena ada pandangan yang salah yang dimiliki oleh sebagian manusia bahwa kalau Allah memberikan harta yang berlimpah di dunia, itu adalah syaraf kemuliaan dari Allah untuk mereka. Yani kalau mereka di dunia dimuliakan dengan diberikan dan dimanjakan dengan harta itu, maka pasti juga di akhirat mereka dimuliakan. Nah, inilah pandangan-pandangan materi, ya, yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kelebihan harta itu adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemuliaan. Sehingga andaikan nanti di hari kiamat pun mereka akan mendapatkan itu, atau paling tidak, ya, mereka, ya, mungkin akan bersifat seperti di dunia. Harta bisa bahasa orang sekarang, apapun bisa dibuat, dilakukan, ya, menyelesaikan masalah. Kalau punya apa ya duit, kalau banyak duit bisa menyelesaikan masalah apapun. Nah, nanti mereka mungkin mau nyogok-nyogok juga di akhirat untuk menyelamatkan diri dari neraka. Mereka mau nyogok juga, ya, mereka mau menyerahkan harta mereka juga untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak ada, ya, harta benda mereka itu tidak ada manfaatnya. Begitu juga anak-anak mereka, ya, tidak ada manfaatnya dari menghindarkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka abadi di dalamnya, ya, mereka abadi di dalamnya.
hadirin rahimakumullah, uh, lalu di akhirat ya mereka juga akan bersikap seperti yang mereka lakukan di dunia. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah. Yauma yab'atsuhumullah. Ya, ingatlah pada suatu hari Allah bangkitkan mereka semuanya. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Lalu mereka bersumpah kepada Allah. Ya, mereka bersumpah lagi kepada Allah. Kami bukan orang musyrik. Kami bukan, ya, kami kan orang beriman. Nah, gitu ya. Mereka mau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian ketika di dunia. Ketika mereka berada di dunia. Ya. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat dengan sumpah itu di akhirat. Ya. Yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, memang ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala meminta kaum muslimin untuk menghukumi seseorang sesuai dengan zahir mereka. Ya. Sesuai dengan zahir mereka. Artinya kalau sudah mengucapkan syahadat, apalagi sampai bersumpah, nggak boleh dibilang bohong. Ya, kita hanya bisa menyatakan hukum mereka, hukum orang Islam. Kenapa? Karena mereka sudah menyatakan dengan lisan mereka. Hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memang agak sulit untuk melihat ciri-ciri mereka secara lisan. Nah, ini memang agak susah bermuamalah dengan mereka ini. Nah, lalu karena merasa agak aman di dunia dengan sifat itu, mereka menganggap bahwa nanti di akhirat bisa memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dunia. Mereka bersumpah lagi, ya. Sebagaimana mereka bersumpah, kami orang beriman kok, bukan orang musyrik, gitu. Langsung Allah vonis mereka, ala innahum humul kadzibun. Ya, ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah mereka itu pendusta. Ya, mereka pendusta. Nah, jadi tidak akan selamat selamanya mereka. Ya, mungkin kalau di dunia sebagian bisa mereka menyembunyikan apa yang mereka sembunyikan di hati mereka, dan mengungkapkan apa yang tidak sebenarnya dari hati mereka untuk dapatkan keuntungan-keuntungan di dunia, tapi di akhirat tidak mungkin mereka melakukan hal yang sama. Ya, tidak mungkin mereka melakukan hal yang sama. Nah, kenapa mereka seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, istahwadza 'alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah. Setan telah menguasai mereka. Setan telah menguasai mereka sehingga Allah jadikan mereka lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang setan itu luar biasa, menganggap indah sesuatu yang jelek. Ya, menganggap indah sesuatu yang jelek. Jadi mereka merasa dengan hidup seperti itu, la ilaha ula wa la ilaha ula, nggak kesana nggak kemari, itu sukses hidup mereka. Ya, mereka bangga dengan bisa masuk ke semua lini. Tak jelas ya seperti apa mereka, hebat merasa seperti itu. Itu hiasan daripada setan dalam diri mereka, ya, sehingga mereka lupa mengingat Allah yang sebenarnya. Ya, mereka lupa dengan mengingat Allah yang sebenarnya. Nah, karena mereka ini adalah bujuk rayu daripada bisikan setan, Allah menyebut mereka adalah kelompok, ya,
orang-orang yang mengikuti setan, disebut dengan ulaika hizbus syaitan. Ya, jadi mereka akhirnya masuk pada kelompok yang terjerat oleh bisikan setan. Ya, ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Ya, humul khasirun. Ketahuilah bahwa golongan setan ini adalah golongan yang sangat merugi. Hadirin sekalian, jadi ada pelajaran yang sangat mahal dan besar di sini, diantaranya adalah orang yang melakukan sesuatu kebiasaan di dunia, mereka itu nanti akan bawa lagi kebiasaan mereka sewaktu di akhirat. Ya, mereka yang punya kebiasaan tertentu di dunia, mereka akan bawa kebiasaan itu di akhirat. Dan sebelumnya juga kebiasaan buruk di kondisi tertentu di masa kecil bisa kita bawa kondisi buruk itu, kebiasaan buruk itu ketika di saat kita dewasa. Nah, tidak hanya sampai di situ. Ternyata kondisi buruk itu atau kebiasaan itu sampai ke bawah juga ke akhirat. Dari mana pelajaran itu didapat? Dari tadi itu. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lahu. Ingatlah pada saat mereka dibangkitkan semuanya nanti, ya, mereka bersumpah lagi kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian dulu. Ya, menganggap bahwa mereka itu bisa ya selamat dengan pekerjaan mereka, pengalaman mereka di dunia itu bisa selamat, gitu ya. Mereka bersumpah dengan mengatakan mereka beriman kepada Allah, ya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berani mengatakan begitu, tapi langsung diponis oleh Allah, ala innahum humul kadzibun. Maka sebaliknya, orang-orang yang kebiasaan di dunia adalah orang-orang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, juga insya Allah akan mendapatkan hasil mereka nanti di akhirat dengan iman dan amal soleh juga, ya, dengan iman dan amal soleh juga. Oleh sebab itu, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik sejak kecil, sejak sampai remaja, itu akan terbawa sampai ke dewasa insya Allah, dan akan terbawa sampai kita meninggal dunia. Jadi kebiasaan jelek seperti ini sangatlah merugikan. Tidak hanya pribadi yang merugi, tetapi ya, kondisi masyarakat secara umum sangat merugikan umat Islam secara umum, karena kaum muslimin terganggu dan bisa mengganggu juga kemajuan daripada perkembangan agama. Bahkan sebagian daripada kaum muslimin pun ikut-ikutan juga atau terseret dengan isu-isu yang dilontarkan oleh mereka. Nah ini hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir pedoman agama ini disebutkan tema besar daripada atau subtema daripada ayat 14 sampai 19 ini adalah larangan berteman akrab dengan orang yang memusuhi Islam. Larangan berteman akrab dengan orang-orang yang memusuhi Islam, ya, karena berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Ya, berteman dengan orang tak baik, maka kita akan kecipratan tidak baiknya. Sebab itu memilih teman yang baik, menjadikan mereka teman yang setia, seperjuangan, itu adalah keharusan untuk kita bisa mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat, ayat 14 sampai 19 ini buat mewujudkan cita-cita kita menjadi seorang mukmin yang sebenarnya. Kita harus punya jati diri yang jelas, ya, jati diri yang jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kita ini orang Islam. Kalau menjadi orang Islam, orang yang bisa menyelamatkan arti daripada Islam, yang bisa mendatangkan kenyamanan,
datangkan manfaat buat orang lain. Nah, jati diri itu yang perlu kita tampilkan, ya, jati diri yang betul-betul jelas, ya, menyatakan diri sebagai seorang muslim, dan muslim itu adalah muslim yang dengan sesuai dengan namanya Islam, salima, aslama, dia adalah yang bisa menyelamatkan, datangkan kenyamanan, datangkan menghadirkan keselamatan, mendatangkan rahmat buat semesta alam. Bukan ingin diterima lalu tidak jelas dari sebenarnya dia ini siapa, ya, Islam atau bukan. Sehingga kejelasan seperti ini akan datangkan keselamatan insya Allah di dunia dan mendatangkan keselamatan untuk akhirat kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.